Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jotis Nursa dari Teknik Elektro Universitas Mercubuana dengan NIM 142010103. Kali ini saya akan membawakan topik PowerPoint fenomena penggunaan bahasa pergaulan Indonesia. Ini tugas besar dua bahasa Indonesia. Langsung saja ke slide selanjutnya. Oke, pertama ini ada latar belakang. Jadi latar belakang tugas besar 2 ini mata kuliah bahasa Indonesia dengan judul yang sudah dipilih oleh penulis atau saya. Kita akan dibahas dalam PowerPoint ini. Bahasa pergaulan kian marak menyebar di Indonesia dengan akses media apapun. Bahasa pergaulan sangat mudah kita temui dan tidak asing lagi untuk kita mendengarnya. Bahasa gaul adalah laras informal dari bahasa Indonesia yang muncul sejak 1980-an dan berkembang hingga saat ini. Kita semakin banyak istilah-istilah bahasa gaul sekarang. Bahasa gaul mempunyai sifat non formal, penggunaannya mungkin sedikit terbatas bagi kalangan tertentu saja. Lalu selanjutnya ini pembahasan materi PPT yang akan saya jelaskan. Pertama ada penjelasan bahasa pergaulan di Indonesia. Lalu kedua ada perkembangan bahasa pergaulan. Yang ketiga ada dampak adanya bahasa pergaulan. Dan yang keempat ciri-ciri bahasa pergaulan. Materi pertama ada penjelasan bahasa pergaulan di Indonesia. Bahasa pergaulan atau bahasa prokom adalah bentuk penyimpangan bahasa Indonesia. Juga bisa dibilang itu istilah kata-kata yang dikenal oleh kalangan remaja, bahkan anak-anak, dan sudah muncul sejak 1980-an. Sampai saat ini, bahasa gaul kian marak muncul serta sudah sangat populer. Bahasa gaul sangat mudah menyebar luas di dalam negeri karena didukung dengan banyak hal, yaitu media informasi dan dunia perfilman yang terbiasa menggunakan bahasa gaul. Oleh karena itu, para remaja bahkan anak-anak lebih memahami bahasa gaul sebagai bahasa kesehariannya daripada bahasa Indonesia yang baik dan benar. Banyak masyarakat Indonesia menggunakan bahasa gaul karena memang memudahkan untuk penyampaian informasi dengan istilah-istilah kata yang singkat dan unik. Hal ini dapat menghambat perkembangan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan materi kedua adalah perkembangan bahasa pergaulan. Perkembangannya bahasa gaul di Indonesia memang sangat berkembang dengan cepat karena didukung dengan berkembangnya media informasi dan elektronika yang memudahkan kita menemukan serta mendengar kata-kata bahasa gaul. Perkembangannya pun membuat para remaja melakukan bahasa Indonesia yang baik dan benar karena sudah terbiasa dengan bahasa gaul yang seringkali terucap. Karena banyak sekali remaja zaman sekarang yang kurang terbiasa dalam pengucapan bahasa baku. Hal ini membuat semakin terlupanya serta hilang rasa cinta terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu selanjutnya ada dampak adanya bahasa pergaulan. Bahasa pergaulan ini berdampak di Indonesia itu tentunya sangat berpengaruh dalam penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahkan bahasa Indonesia sudah terancam dan tersingkirkan oleh perkembangan bahasa pergaulan. Dan ini ada sedikit contoh dampak negatif adanya bahasa pergaulan di Indonesia. Yang pertama ada hilangnya rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Yang kedua, menurunnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan ketiga, mempersulit pembacanya karena ada masyarakat yang belum mengerti bahasa gaul. Dan yang keempat, penggunaan bahasa baku yang kurang dalam acara formal. Dan yang keempat ini biasanya para remaja itu di acara formal lebih banyak menggunakan bahasa baku, lebih banyak menggunakan bahasa gaul. Kan memang sudah terbiasa dengan bahasa gaul mereka. Lalu lanjut materi selanjutnya ada ciri-ciri bahasa pergaulan. Bahasa gaul ini identik dengan singkatan kata-katanya dan istilah kata-kata yang unik dan kreatif. Kata-kata yang digunakan cenderung dipersingkat dari yang sebelumnya panjang dan dalam pengucapannya. Lalu ada contoh sedikit. Pertama ada mudah menjadi easy. Tercipta dari yang awalnya bahasa Inggris yaitu easy dan dipersingkat menjadi easy. Lalu contoh kedua ada kui menjadi you. Kata ini muncul dari kata you
yang dibalik dalam pengucapannya. Lalu kata yang sebenarnya itu sebenarnya kata ayo. Lalu yang benar-benar seringkali terdengar itu ada kata lo dan gue. Kata tersebut identik dan sangat populer sekali dalam pengucapannya. Karena memang rata-rata para remaja itu hampir setiap hari menggunakan kata-kata tersebut untuk berkomunikasi sesama atau maupun sama sesama orang lebih dewasa pun sering sekali para remaja menggunakan kata ini. Lalu selanjutnya kesimpulan. Jadi kesimpulan dari fenomena bahasa gaul yang di Indonesia ini adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional saat ini sangat sudah tersingkirkan dan terlupakan karena adanya bahasa pergaulan yang sangat populer di Indonesia. Dan mungkin karena bahasa pergaulan ini terus berkembang, bahasa Indonesia ini akan terus tersingkirkan begitu saja. Perkembangan bahasa pergaulan yang ada di Indonesia membuat para remaja melupakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pada dasarnya bahasa pergaulan memang memiliki ciri-ciri dalam pengucapannya serta istilah-istilah yang unik. Karena hal tersebutlah para remaja sering banget menggunakan bahasa gaul dibandingkan bahasa baku. Apalagi didukung dengan adanya dunia pertelevisian dan perfilman yang sudah sangat biasa menggunakan bahasa pergaulan dalam penayangannya. Hal ini akan membuat bahasa nasional kita semakin tersingkirkan. Lalu selanjutnya ada saran. Kita sebagai kaum milenial sebaiknya terus menjunjung dan menanamkan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai bahasa nasional dengan adanya bahasa pergaulan yang terus berkembang di Indonesia. Kita jangan melupakan tentu saja bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai bahasa nasional. Banyak hal untuk menanamkan rasa cinta terhadap bahasa nasional kita. Mungkin dari contoh kecilnya itu menanamkan sejak dini kepada anak-anak atau di bawah umur ya, anak-anak yang di bawah umur dibiasakan dengan bahasa baku yang baik dan benar. Terus juga pada orang tua gitu harus sering-sering mengawasi anak-anaknya, karena yang saya pernah dengar atau saya alami sendiri, anak-anak di sekitar lingkungan saya itu memang banyak banget yang menggunakan bahasa gaul untuk ngobrol atau berkomunikasi setiap hari gitu. Bahkan sama yang orang lebih tua dari mereka pun anak-anak sering mengucapkan bahasa gaul gitu. Menurut saya itu kurang pantas dan bisa menghilangkan rasa cinta terhadap tanah air maupun terhadap bahasa nasional kita sejak dini gitu. Lalu ini ada referensi dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.